Assalamualaikum, selamat datang di channel Obi. Kita akan coba sedikit bahas tentang pengertian fungsi. Kalau kita mempunyai himpunan A dan himpunan B yang keduanya bukan himpunan kosong, maka kita bisa membuat suatu aturan yang mengaitkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, aturan yang mengaitkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B itu yang disebut relasi dari A ke B. Selanjutnya, pengaitan yang kita beri simbol F dari A ke B dikatakan fungsi atau istilah lainnya pemetaan apabila setiap anggota dari himpunan A akan dipetakan atau akan mempunyai kawan tepat satu anggota di B yang dihubungkan oleh aturan F ini, oleh pengaitan F ini, sehingga Z sama dengan Fx. Jadi kalau kita tulis untuk setiap X anggota A maka terdapat dengan tunggal Z anggota B, sedemikian hingga Z sama dengan Fx. Kalimat ada tepat satu Z anggota B, sedemikian sehingga Z sama dengan Fx, itu berarti bahwa ada Z di mana Z itu sama dengan Fx, dan untuk setiap Z1 Y2 anggota B di mana Y1 itu sama dengan Fx dan Y2 sama dengan Fx, maka Y1 sama dengan Y2. Untuk setiap X anggota A maka ada tepat satu Y di mana Y anggota B, demikian sehingga Y sama dengan Fx. Itu artinya setiap X anggota A dia punya kawan dan kawannya itu tunggal. Maksudnya kalau saya mengambil Y1 Y2 yang merupakan kawan dari X tadi, maka Y1 Y2 ini adalah sama. Kemudian kita bisa mengatakan bahwa kalimat setiap X anggota A maka terdapat dengan tunggal Y anggota B, sedemikian sehingga Y sama dengan Fx bisa kita tuliskan dalam dua pernyataan. Yang pertama, untuk setiap X anggota A maka terdapat Y di mana Y anggota B, sedemikian sehingga Y sama dengan Fx. Dan untuk setiap X1 X2 di mana X1 X2 anggota A dan X1 sama dengan X2 maka Y1 sama dengan Fx1 sama dengan Fx2 sama dengan Y2. Jadi Y1 itu tadi kan kawannya X ya, Y2 juga kawannya X. Jadi kalau kita ambil X1 sama dengan X2 dan kita nyatakan Y1 sebagai Fx1 dan Y2 sebagai Fx2, maka dari pengertian yang kedua ini mestilah Y1 sama dengan Y2. Dari setiap X anggota A maka terdapat dengan tunggal Y anggota B, sedemikian hingga Y sama dengan Fx, sama saja dengan menegasikan kalimat ini ya. Sehingga kita peroleh negasinya adalah yang pertama, ada X anggota A dan setiap Y anggota B maka Y tidak sama dengan Fx, atau dengan kata lain ada A yang tidak punya kawan di B atau ada A yang tidak dikaitkan dengan anggota B. Kemudian yang kedua adalah ada X1 X2 anggota A di mana X1 sama dengan X2 tetapi Fx1 nya tidak sama dengan Fx2. Jadi kita mengatakan bahwa ada satu anggota di A yang mempunyai kawan lebih dari satu di B. Selanjutnya, apabila kita mempunyai fungsi dari himpunan A ke himpunan B yang kita beri simbol F, dan kemudian kita mempunyai fungsi dari himpunan B ke himpunan C, maka kita bisa membuat komposisi fungsi dari A ke C yang kita beri simbol G bundaran F, dari A ke C yang objek di A itu dipetakan ke Fx dan oleh G dipetakan taruhlah namanya Z ya.
Oke, sehingga kita punya bahwa G bundaran F dari A ke C, di mana X dipetakan oleh G bundaran F ke G Fx. Nah, sekarang kita perlu memeriksa apakah betul G bundaran F itu suatu fungsi. Dengan memperhatikan definisi fungsi, maka kita akan buktikan bahwa setiap X anggota A maka terdapat dengan tunggal Z anggota C, sedemikian sehingga Z itu sama dengan G bundaran Fx. Untuk itu kita ambil sebarang X anggota A. Karena F itu fungsi, maka terdapat dengan tunggal Z di B, sedemikian sehingga Y sama dengan Fx. Selanjutnya, karena G itu fungsi dari B ke C dan Fx itu anggota dari B, maka terdapat dengan tunggal Z anggota B, demikian sehingga Z sama dengan GY, dan Y itu sendiri tadi adalah sama dengan Fx, maka kita dapat temukan bahwa Z nya sama dengan GFx. Dengan demikian kita sudah bisa tunjukkan bahwa G bundaran F dari A ke C adalah fungsi. Satu pemetaan yang istimewa yang disebut dengan pemetaan identitas, yaitu pemetaan dari A ke A yang kita beri simbol dengan huruf I, yang memetakan X ke X itu sendiri. Misal F adalah fungsi dari A ke B, yaitu kalau X itu anggota A, maka oleh F dipetakan ke Fx di B. Nah, untuk fungsi F yang seperti apa, sedemikian sehingga kita bisa menemukan atau mengonstruksi suatu fungsi G dari B ke A, atau kalau saya tuliskan ke sini sedemikian sehingga seolah-olah dia akan balik lagi ke X, ya, dimana G Fx-nya itu sama dengan X untuk setiap X, atau dengan kata lain syarat fungsi F-nya itu seperti apa sehingga G bundaran F itu sama dengan fungsi identitas. Ada X1, X2 yang berbeda di A dan oleh F dikawankan ke sama-sama Y1, maka kita tidak akan bisa mengonstruksi suatu fungsi G yang dari Y1 ini menjadi tepat satu punya kawan di A. Itu fungsi F-nya, supaya kita bisa mengonstruksi G sehingga G bundaran F itu adalah fungsi identitas, mestilah kalau kita punya sebarang X1, X2 di A yang berbeda, harusnya Fx1 dan Fx2 juga berbeda. Nah, fungsi yang semacam ini selanjutnya dikenal sebagai fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Fungsi F dari A ke B dikatakan satu ke satu atau injektif. Jadi fungsi F dari A ke B dikatakan fungsi satu ke satu atau fungsi injektif apabila setiap X1, X2 anggota A dengan X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Kalimat ini ekivalen dengan mengatakan untuk setiap X1, X2 anggota A dengan Fx1 sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan X2. Fungsi F dari A ke B, tetapi ada anggota dari B yang tidak dikawankan oleh F dengan suatu X di A, maka kita juga tidak bisa menemukan G sehingga G bundaran F itu sama dengan I. Fungsi F dari A ke B, tetapi ada anggota dari B yang tidak dikawankan oleh F dengan suatu X di A, maka kita juga tidak bisa menemukan G sehingga G bundaran F itu sama dengan
I. Syarat berikutnya supaya G bundaran F itu sama dengan fungsi identitas, mestilah domain dari G itu adalah range atau daerah hasil dari F. F dari A ke B sedemikian sehingga setiap anggota B dikawankan oleh F dengan suatu anggota dari A disebut fungsi surjektif atau fungsi pada. Definisinya, fungsi F dari A ke B dikatakan fungsi pada atau fungsi subjektif apabila untuk setiap Y anggota B maka terdapat X anggota A, sedemikian sehingga Y sama dengan Fa. Syarat fungsi F sedemikian sehingga kita bisa menemukan fungsi G, sehingga G bundaran F itu fungsi identitas, mestilah F itu fungsi yang satu-satu pada atau fungsi yang injektif dan fungsi yang surjektif. Kemudian kalau kita mempunyai fungsi F dari A ke B itu injektif atau satu-satu, maka kita bisa menemukan fungsi G dari FA ke A sedemikian sehingga G bundaran Fx itu sama dengan X untuk setiap X anggota A. Selanjutnya dituliskan bahwa fungsi G itu adalah inverse dari fungsi F, yaitu Gy sama dengan F inverse Y untuk setiap Y anggota FA.